sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah karena kita sekalian pada saat ini Allah memberikan kehendak bagi kita semuanya untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga akan dilanjutkan dengan kajian Ahad pagi, yang mana kita sekalian yaitu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustaz Khairul Anam Khairul Anwar Khairul sendiri biasanya kan Khairul Anam Khairul Anwar. Tema kajian kita tentang mudik ke kampung akhirat. Ada istilah mudik. Mudik itu kan orang kalau punya kampung halaman. Yang tidak punya kampung halaman ya rasa mudik. Dan sejatinya kita semua yang sedang berada di dunia ini, hidup di atas bumi ini bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita itu di mana, Pak? Surga. Karena bapak kita dulu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di mana? Di surga. Dan kita di dunia ini dalam rangka mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai bekal nanti balik ke kampung akhirat. Ya selayaknya orang mudik ke kampung dunia ini, misalnya mudik ke Bojonegoro, ono Bojonegoro Tombolu Bali. Ya orang mudik itu ada yang mulai perjalanan sampai tempat tujuan berjalan dengan lancar dan selamat. Ada pula orang yang dari tempat tujuan dari Surabaya mudik ke Bojonegoro penuh dengan perjuangan, macet, sing ngeban lah, sing bensin entek lah, sing mobil mogok lah, ngono kowe. Ya bisa sampai ke Bojonegoro tapi suwi. Yang lain butuh 3 jam sampai, dia bisa berhari-hari gara-gara macet di jalan. Ada pula orang yang mudik tapi nggak sampai tujuan, di tengah jalan kena begal digorok mati. Sadis. Atau mungkin ngantuk nabrak apa. Mudik ke akhirat pun sama nanti. Ada yang lancar, ada yang tidak lancar. Ono sing bablas nggak sampai surga ya ono. Ono sing ada surga ini. Nah sekarang biar mudik kita ini bisa menjadi lancar, maka watazawwadu, maka kita harus apa? Banyak memiliki perbekalan. Kita simak apa yang pernah disampaikan oleh sahabat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau menyampaikan khutbah, beliau pernah mengatakan, inna likulli safarin zadan la mahalata fatazawwadu li safarikum minad dunya ila akhirah. Setiap perjalanan atau setiap safar itu pasti membutuhkan apa? Bekal. Terlebih-lebih perjalanan kita menuju ke akhirat itu bekalnya pun harus lebih apa? Banyak.
Fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah, maka berbekalah untuk perjalanan kalian dari dunia ke akhirat. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau menjelang kematian, ketika beliau sakit, menjelang beliau wafat, beliau menangis terus. Kemudian ditanya oleh sahabat, kenapa jenengan menangis? Kata beliau, ama inni la abki ala dunia, mungkin dicampur akhirat. Ramadan itu melunturkan dosa-dosa kita. Kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena dilandasi iman dan karena mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya terampuni, selesai. Makanya kita ada doa minat aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali suci, bersih dari dosa, karena dosa dibakar dengan puasa kemarin. Makanya kan pernah ada hadis Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu kan ada saf-safannya, ada tundak-tundakannya, 1, 2, 3. Ini mimbar Muhammadiyah. Umum ya. Nah, masjid singit itu biasanya kan naik tundak-tundakannya. Nabi kan mimbarnya kan tadi naik tundak pertama beliau bilang amin, naik kedua bilang amin, naik ketiga bilang amin. Setelah khutbah ditanya oleh sahabat, Nabi jenengan kok sampai amin 3 kali itu kenapa? Kata Nabi SAW, pas saya naik ke mimbar tadi, Jibril datang mengatakan celaka bagi orang yang menjumpai Ramadan selesai, dosanya masih belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang Ramadan itu untuk membakar dosa. Jadi celaka bagi orang yang selesai Ramadan kok dosanya masih ada. Itu ungkapan malaikat Jibril yang kemudian diamini Nabi SAW. Amin, kata Nabi. Maka kita berharap, berdoa, Allahumma taqabbal minna siyamana, ya Allah terimalah puasa kami. Karena kalau puasa kita diterima, insya Allah berarti dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan diremehkan dan jangan lupakan dosa kita dengan sesama manusia. Kalau dosa dengan Allah mungkin selesai dengan Ramadan kemarin, tapi dosa kita dengan manusia tidak selesai dengan puasa Ramadan. Jenengan sholat, jenengan haji, jenengan sedekah tetap tidak bisa menyelesaikan dosa dengan sesama manusia. Dosa dengan sesama manusia bisa selesai dengan cara bahwa mohon maaf, saling memaafkan. Makanya ada istilah apa? Halal bihalal. Orang kita itu sangat kreatif, biar dosa dengan manusia selesai, dibuatlah tradisi namanya halal bihalal. Halal bihalal itu apa? Ya kumpul dengan orang yang biasa berkumpul. Halal bihalal sesama karyawan, halal bihalal sesama warga RT, warga RW. Karena umumnya kita itu sering berbuat salah kepada orang yang sering kita berjumpa dengannya. Jenengan sangat besar potensi punya salah dengan tetangga kanan, tetangga kiri, dengan Pak RT, dengan Pak RW, dengan ketua takmir, dengan seksi dakwah, ya semuanya. Makanya halal bihalal itu ya dengan lingkungan. Setiap ada hilal teko untuk menyelesaikan dosa sesama manusia. Nah, dengan halal bihalal ini tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Kata Nabi SAW, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma. Siapapun yang memiliki dosa pernah menzalimi saudaranya, baik menjatuhkan harga dirinya maupun yang lainnya, maka mintalah dihalalkan ketika hidup di dunia ini. Sebelum nanti uang tidak ada gunanya, pangkat jabatan wis gak kanggo,
Titel pendidikan gak kanggo kapan? Kiamat. Ketika kiamat datang, yang berguna apa? Pahala. Jadi kalau saya pernah ngerasani masalah Abi Jailani, nanti di akhirat nggak itu tak tuker jenengan sepuro Pak tak kayak HP misalnya. Kanggo berapa ini? Ora kanggo. Jenengan sepuro Pak, wis aku ndek omah kok pekan pokoke sepuro. Enggak kanggo. Yang ada apa? Oke, Ustaz, tak sepuro tapi ganjaran umur sampean kayak HP. Yang ada kan nanti? Tak sepuro Ustaz tapi ganjaran sholat malam sampean kayak HP. Caranya mana? Karena harta nggak berguna sehingga kebaikan orang yang pernah mendolimi saudaranya akan diberikan kepada orang yang didolimi. Kalau yang sini kebaikan, dosa yang didolimi diberikan kepada yang mendolimi. Nah, makanya kata Nabi, siapapun yang punya dosa pernah mendolimi saudaranya, mintalah dihalalkan sekarang. Dihalalkan ini, fal yatahalal ini. Kemudian muncullah istilah apa? Halal bihalal. Dan rangkaian susunan ini jenengan wala-wali no kitab opoi gak ono. Wong Arab pun jenengan takoi ma makna halal bihalal. Pangga gak ngerti. Karena halal bihalal ini murni tradisi produk Indonesia. Murni. Makanya sebagian teman-teman kita yang kuancang mengatakan halal bihalal itu adalah bid'ah karena nggak pernah diajarkan Nabi ke ono hadis ini, nggak ono. Kalau halal bihalalnya, tetapi kalau memaafkan silaturahmi ada nggak hadisnya? Banyak. Jadi jangan diambil istilahnya, tapi diambil muatan di dalamnya, muatan di dalam. Jadi beban yang pertama dosa kepada Allah, kedua dosa kepada manusia, beban yang ketiga adalah harta. Harta itu menjadi beban, nanti akan memperlambat perjalanan kita. Semakin banyak harta kita, semakin lama apa? Hisabnya, pertanggungjawabannya. Apalagi nek sumbernya gak jelas, dibelanjakan gak jelas itu malah bulet dan apa-apa. Tapi karuan jelas itu lebih cepat. Makanya Nabi SAW itu memiliki sebuah doa, yang doa ini kalau tak ajarkan dan jenengan saya yakin gak gelem doa. Jadi Nabi itu punya doa, yang doa ini kalau tak ajarkan jenengan gak mungkin belum doa. Miskin. Kata Nabi, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku itu dalam keadaan apa? Miskin. Gelem yang ngomong. Ramani. Ya. Mantan. Berjamaah Pak, jamaah. Istiqomahkan jamaah di masjid kah, di mushola kah, memiliki majelis taklim, majelis zikir, komunitas yang baik. Nah, insya Allah satu sama lain akan bisa memberikan syafaat. Kemudian bekal yang berikutnya, kita harus mengenali apa kuncinya surga. Ya, kendaraan dulu, kendaraan. Setelah bebannya itu dikurangi, pilihlah rute yang sifatnya itu apa tadi? Ramai, banyak orang, biar saling tolong-menolong. Yang kedua, kendaraannya harus prima. Kendaraannya harus bagus. Apalagi kalau jauh. Kalau mudiknya ke misalnya ke Bandung menggunakan mobil Espas yang tahun 2000 ke sono, itu nak jalan di semoga ini. Tahu nyuruh mana ini? Kendaraan kita apa? Iman, Islam dijaga sampai mati, jaga. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Islam ini jaga sampai mati. Pertahankan. Diiming-imingi apa ae abaikan, jaga Islam. Yang kedua, ya Islam iman. Kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang sebenarnya
Bun. Merah terus Ustaz. Jadi situ mundur. ada. Laju, laju, duduk. Amit, amit. Hari kerbau. Ini satu bulan penuh. Sudah betul Madiun. Asih percaya bosnya. Betul Madiun. Hah? Asih percaya Madiun, Bos. Gantian mohon ya. Hati ya. Ya, tuan.